Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini kami bersama-sama mengajak kita untuk beribadah secara online melalui YouTube channel GBI Berpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita untuk bersama-sama beribadah. Dan saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, tidak terserang suatu apapun. Kita akan memuji Tuhan, menyanyikan satu pujian, bila ku hidup.
di akhir-akhir ini ya. Kami yakin dan percaya, saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Di sini Kau beri kelengahan. Artinya kita masih tetap terus
menjaga kehidupan kita supaya tetap kita sehat, ingin meningkatkan imunitas kita, bahkan menjaga jarak dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekalipun kita tidak bersama-sama beribadah pagi ini di gereja, saya percaya kuasa Tuhan Roh Kudus ada di mana-mana. Sekalipun Bapak Ibu sekalian berada di rumah masing-masing jauh dekat dari gedung gereja, tapi saya percaya firman Tuhan tetap memberikan kita kekuatan bersama. Hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh mempunyai hubungan doa kepada Tuhan agar kita tetap kuat di dalamnya dan benar-benar kenyataan bahwa dunia ini semakin tidak menentu, bahkan dikatakan kita harus berjaga-jaga di zaman sekarang ini. Dunia yang semakin bergelora tanpa kita menyadari kita sesungguhnya tidak mampu dan tidak sanggup untuk menghadapinya, maka sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan satu-satunya melalui doa. Mari kita akan lihat firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal yang ke-4 ayat yang kedua. Kolose pasal 4 ayat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetaplah saya memohon posisi atau standing kita tetap dalam kita beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan, sesungguh-sungguh mempersiapkan Alkitab kita maupun juga HP yang sudah ada kandungan Alkitab di dalamnya. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu bisa baca masing-masing di sana. Kolose 4 ayat yang kedua dikatakan, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Yang artinya bahwa berdoa adalah kita menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan Allah secara konsisten, sebab doa itu merupakan napas kehidupan orang percaya. Di dalam kandungan doa itu kita akan mendapatkan kekuatan ketika kita menghadapi peperangan yang benar-benar peperangan yang tidak sesungguhnya kita menghadapi musuh yang terlihat, tapi musuh yang kita hadapi adalah penghulu-penghulu di udara, roh-roh yang jahat yang tidak kita bisa lihat dengan mata secara jasmani. Dan hal ini juga merupakan senjata untuk kita supaya kita tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, marilah kita belajar betapa pentingnya tentang doa tersebut. Orang kadang-kala tidak pernah dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Doa hanya sekedarnya saja. Namun kalau kita mempelajari bahwa doa akan membuat kita lebih teguh, lebih kuat lagi, dan kita siap untuk menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Sebab tidak seorang pun yang mampu dan sanggup bertahan di dalam dunia yang penuh dengan gejolak, penuh dengan tantangan hidup dan berbagai pencobaan yang kita hadapi. Sebab itu kita harus membutuhkan Tuhan satu-satunya pertolongan kita.
Kita membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak lain dan tidak bukan, hanya kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, pasti Tuhan akan menjawab. Kalau Tuhan memberikan kepada kita satu jawaban yang belum pasti, dan Tuhan memberikan kita satu untuk kita bersabar kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa-doa kita kadang-kala bisa langsung dijawab, bahkan pula jawaban Tuhan melalui doa kita kadang-kala lambat datangnya. Sebab itu di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33, Tuhan mengajar kita untuk tetap kita berseru kepada Tuhan. Sekalipun seruan doa kita itu rasanya jauh daripada Tuhan, kita mendapatkan satu jawaban yang sungguh-sungguh kita harapkan dan menjadikan suatu doa yang langsung, katakan buat orang lain itu langsung nyata bukti Allah mendengar doa kita. Dalam Yeremia pasal yang ke-33 yang ketiga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Inilah hal yang sungguh luar biasa. Kita terus berseru kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Dia akan membuktikan suatu hal yang tidak kita pahami dan tidak kita ketahui. Sebab ketidakterbatasannya Allah itu adalah hal yang membuat kita tidak bisa menjangkau Tuhan dengan akal pikiran kita secara manusiawi. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh-sungguh di luar batas kemampuan manusia sepenuhnya. Sebab itu, kalau kita percaya kepada Tuhan melalui doa, merupakan suatu kekuatan yang tidak terlihat. Kita berdoa, Tuhan tidak terlihat dengan mata jasmani kita, tetapi sesungguhnya kita dapat merasakan hasilnya yang sungguh ajaib, dan juga dapat membuat suatu perubahan dalam setiap kehidupan kita. Kuasanya yang dapat kita alami, yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang merupakan pengertian yang Allah berikan kepada kita kalau kita senantiasa ada dekat di dalam Tuhan. Kita mempunyai satu hubungan, ada komunikasi yang secara konsisten kepada Allah. Maka Tuhan yang merupakan kadangkala tanpa keterbatasan itu diberikan kepada kita. Kita bertanya, pasti Tuhan akan menjawab. Kadang-kala kalau kita bertanya kepada manusia, kadang-kala dia malas untuk menjawab apa yang menjadi kerinduan kita dalam satu dan dua hal yang kita perlukan. Doa merupakan kekuatan yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Di dalam hal apapun juga yang kita hadapi, kita harus tetap senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Katakan lagi lebih jauh supaya kita tetap mempunyai suatu perisai atau pertahanan yang sungguh-sungguh. Artinya kita harus berjaga-jaga senantiasa. Kita harus siap siaga dan waspada terhadap situasi dan kondisi yang kadangkala menerpa dalam setiap kehidupan kita yang tanpa kita sadari dan kita ketahui. Yang mungkin ada di depan dan di hadapan kita, tapi kita tidak mengetahuinya. Karena itu kita harus siap untuk menghadapi berbagai persoalan hidup yang ada.
Karena itu kita membaca supaya kita lebih jelas lagi. Kadang-kala kita tidak menyadari bahwa roh kita memang menurut, tetapi sesungguhnya tubuh kita ini, daging kita ini sangat rentan dan sangat lemah. Dalam kitab Markus pasal 14 ayat yang ke-38 katakan di sini dengan jelas, Markus 14 ayat 38, kita harus berjaga-jaga senantiasa, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kala kita mengandalkan kekuatan kita, yang sesungguhnya kekuatan yang ada pada manusia itu sangat lemah. Hati berkehendak, maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apalah daya tanganku tak sampai. Seringkali kita merindukan sesuatu hal yang kita inginkan, yang ingin kita gapai maupun kita capai, tetapi tanpa kita mengoreksi kemampuan dan kesanggupan kita, sehingga hanya mimpi, sekedar mimpi saja yang ada dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita berpaut kepada Tuhan, kita yang tidak mampu dan tidak sanggup ini, yang terbatas kemampuan kita. Tapi kalau kita mau menunggal kepada Allah Bapa di surga yang luar biasa itu, Allah yang di luar kebatasan dan kemampuan yang melebihi daripada segala ciptaan yang ada di bumi, maka kita akan melihat kuasa Allah yang sungguh luar biasa. Sebab itu kita harus senantiasa mempunyai suatu senjata Allah, senjata rohani, supaya kita menghadapi peperangan dalam iman kita tidak jatuh dan kita tidak tergeletak. Berjaga-jagalah senantiasa. Dalam doa kita merupakan satu persiapan kita untuk menghadapi apapun juga. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita sadar untuk berjaga-jaga, sebab iblis yang bagaikan singa yang sedang mengaum-ngaum, dia mencari orang yang dapat ditelan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, coba kita lihat ya, lebih jelas lagi. Kata berjaga-jaga dan kita waspada. Bang Nabi katakan, waspadalah, waspadalah. Kejahatan itu datang karena ada kesempatan. Bang Nabi bisa mengingatkan kepada kita untuk waspada. Karena kejahatan itu datang ketika ada kesempatan. Ketika ada celah bagi kita manusia ini, ada kesempatan untuk iblis masuk dalam kehidupan kita, maka terjadilah hal tersebut. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Garis bawahi, iblis sedang berjalan keliling dia mutar-mutar mencari umat percaya. Bukan hanya umat percaya saja, pendeta pun menjadi incarannya iblis, agar kiranya dapat ditelan. Ditelan. Jadi sasaran iblis itu bukan hanya jemaat biasa, pendeta sekalipun juga menjadi incaran. Maka sebab itu, kalau pendeta tidak mempunyai perisai iman, tidak mempunyai kekuatan dalam doa dan hal-hal yang diperkenan oleh Allah, firman Tuhan yang melekat dalam kehidupannya, itu pasti luntur. Pendeta kan banyak yang berguguran,
pendeta akan banyak yang bergelimpangan karena incaran setan yang sedang merajalela di akhir-akhir zaman ini. Kadang-kala jemaat dibiarkan karena mereka tidak mengerti, tidak mengetahui, dibiarkan saja. Karena dianggap oleh setan, ya itu antek-anteknya mereka. Kadang-kala jemaat tidak digubris oleh setan karena teman dan sahabatnya setan. Sekalipun mereka ada di gereja, tapi sesungguhnya hatinya jauh daripada Tuhan. Tapi incaran setan di akhir-akhir ini, akhir zaman ini, adalah para tokoh-tokoh agama, pendeta, penginjil, evangelis yang seringkali menyampaikan firman Tuhan. Itu incarannya setan. Incarannya setan. Dia tidak mencari makanan yang empuk, tapi setan dia mencari makanan yang keras. Maka sebab itu, kalau jemaat Tuhan hanya diberikan makanan, minum susu dan bubur, setan saja tidak doyan, tidak suka dalam hal tersebut. Dia ingin mencari makanan yang keras. Saya kategorikan bukan keras itu para pendeta, para hamba-hamba Tuhan. Jadi incarannya setan. Mari Bapak Ibu sekalian, pendeta saja jadi incarannya. Mari kita semua melibatkan diri. Kita masuk dalam doa secara tekun. Bertekun di dalam doa. Artinya tidak ada hari tanpa kita melewati doa. Melalui hubungan kita secara intim kepada Tuhan. Kita berkomunikasi, berdialog kepada Allah Bapa di sorga. Secara konsisten. Tidak sekedarnya kalau kita lagi mood, hati senang, kita mencari Tuhan. Hati nggak senang, Tuhan kita lalui begitu saja. Janganlah demikian halnya yang harus menjadi ingatan kepada kita. Jangan kita membiarkan diri kita ada celah sehingga setan menguasai kita. Kalau kita memang benar-benar tidak ada kerinduan untuk kembali ke rumah Bapa di surga, kita menikmati suasana surga di langit baru, bumi yang baru yang terserah. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan memberikan kita yang free will, hak, satu hak asasi manusia, diberikan kebebasan sepenuhnya kepada kita. Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua dari pembahasan ini, kadangkala orang itu sangat sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hal yang sangat sulit yang dilakukan oleh setiap manusia untuk melakukan ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hal yang kedua, mengucap syukur yang dapat membuktikan bahwa iman kita akan tetap kuat dan juga harus melalui doa kita. Jadi ucapan syukur melalui iman kita akan tetap kuat dan juga disertai dinyatakan dalam doa. Jadi ada hubungan, ada kaitannya. Orang yang percaya doanya itu mengandung kuasa Allah, dia pasti bisa mengucap syukur. Mengucap syukur yang membuktikan bahwa iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan keharusan kita dinyatakan di dalam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, agar kiranya kita diberikan kekuatan dalam menghadapi segala persoalan apapun yang kita hadapi. Karena itu, percayalah kepada Tuhan bahwa dalam segala hal yang baik, keadaan yang baik ataupun yang tidak baik, hendaklah kita tetap bertekun di dalam doa dengan mendisiplinkan manusia rohani kita, agar kita tetap bertahan di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang kita hadapi di hari-hari ini.
kita harus saling memberikan satu pertolongan, atau kita memberikan dukungan doa bagi saudara kita dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung di negeri kita ini. Kita harus sungguh-sungguh. Kita bukan hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi ingatlah kepada saudara kita yang lain. Sekalipun bukan saudara kita, Tuhan mengajar kita untuk kita mengasihi bukan hanya saudara, bukan hanya teman dan sahabat. Tuhan Yesus mengatakan, berfirman, kasihilah juga musuh-musuh. Kita hidup di dalam doa, kita akan teguh dan kuat di dalam menghadapi situasi dunia yang dikatakan oleh pujian yang akan kita naikkan bersama. Zaman sekarang berjaga. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk kita berdiri. Kita berdiri, kita angkat satu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia yang sedang bergelora. Mari dengan sungguh-sungguh dalam sikap kita berdoa kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu, sikapmu yang sungguh-sungguh. Kita pernah mengandalkan Tuhan satu-satunya, dan kita berharap kepadanya. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Memberikan kami satu pengajaran supaya kami Tuhan terus bertekun di dalam doa, agar kami tiada hari tanpa doa, agar kami berkesinambungan tetap Tuhan mengadakan hubungan, berkomunikasi secara konsisten kepadamu Tuhan. Dan kami menyadari kami tidak sanggup dan kami tidak mampu, sebab itu kami memohon pertolongan hanya datang daripadamu saja Tuhan. Kiranya memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang dekat maupun yang jauh Tuhan. Sampai Tuhan mungkin ada yang Tuhan, haleluya, ada di Bekasi, bahkan orang tua kami yang ada di Hadris, Tuhan mungkin mengikuti acara YouTube channel itu. Berkati mereka semua Tuhan. Kepada yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, sembuhkan mereka. Yang lemah kuatan, yang susah berikan penghiburan, sudah kurang harapan, kiranya Tuhan memberikan pengharapan yang sesungguhnya kepada mereka, supaya iman mereka makin teguh di dalam Engkau Tuhan. Melalui hubungan kami kepada, melalui doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu, kalau kami mohon pengampunan daripadamu Tuhan. Tinggalkan segala kejahatan yang kami lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap doa yang dinaikkan oleh setiap umat-Mu Tuhan,
khususnya kami yang ada di Jakarta ini Tuhan. Kami memohon Engkau Allah yang luar biasa, dengan bukan memaksa Tuhan, bukan memerintahkan Tuhan, tapi Tuhan kami memohon dengan menyadari ketidaksanggupan kami Tuhan. Kami mau menangisi Tuhan segala apapun yang telah terjadi. Bahkan saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami Tuhan, haleluya, terinfeksi dengan virus corona, kiranya Tuhan mereka dapat disembuhkan, supaya Tuhan angka kematian di kota Jakarta semakin mengecil Tuhan, tidak menjadikan Jakarta zona merah Tuhan, sehingga PSBB transisi terus dilanjutkan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Presiden kami Bapak Jokowi dengan wakilnya, juga Tuhan para Tuhan Menteri Kabinet Tuhan, kami berdoa khususnya buat Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, Tuhan tolong dia, berkati dia Tuhan, dan sungguh-sungguh kuasa Allah dinyatakan dan kasih Tuhan melimpah kepada pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan perbuatan umat-Mu Tuhan yang mengandalkan kekuatan mereka, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi berharap kepadamu Tuhan. Sebab itu Tuhan, ampunilah setiap perbuatan umat-Mu ini Tuhan, bahkan khususnya kami Tuhan, gereja-Mu Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, supaya kami tetap terus Tuhan hidup di dalam kasih dan kuasa-Mu saja. Inilah yang menjadi dua permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Kami bersyukur dan syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita siapkan ibadah kita ini, pujian penyembahan akan firman Tuhan. Saatnya Bapak Ibu sekalian yang telah diberkati oleh Tuhan, berkat secara rohani bahkan jasmani, akhirnya bisa mengembalikan persembahan yang telah tayangkan melalui rekening tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara berdiri, kita akan akhiri pertemuan kita. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kita meyakini Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih kepada kita. Kami memuji kebesaran cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.